Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan siswa-siswi semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita bertemu lagi pada pelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas zat makanan dalam sistem pencernaan, yaitu melanjutkan yang kemarin mengenai vitamin, mineral, dan air. Tentunya tujuan pembelajarannya adalah untuk mengetahui apa saja vitamin-vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh, mineral, dan air, serta fungsinya dalam sistem pencernaan makanan. Baik, simak pelajaran ini. Selain mendapatkan ilmu, kalian juga bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga selalu sehat dan semangat dalam menjalankan aktivitas. Oke, selamat belajar. Vitamin merupakan senyawa organik yang diperlukan tubuh untuk memperlancar metabolisme dan tidak berfungsi menghasilkan energi. Sebagian besar vitamin tidak dapat disintesis oleh tubuh. Namun, ada vitamin yang dapat dibuat dari zat-zat tertentu, disebut provitamin di dalam tubuh. Misalnya vitamin D. Provitamin D terdapat di jaringan bawah kulit. Vitamin yang dapat disintesis oleh tubuh adalah vitamin K dan vitamin B12. Kedua macam vitamin tersebut disintesis di dalam usus oleh bakteri. Tubuh memerlukan vitamin dalam jumlah sedikit. Namun, jika kebutuhan vitamin tidak terpenuhi, dapat mengakibatkan terganggunya metabolisme dalam tubuh karena fungsinya tidak dapat digantikan oleh senyawa lain. Kekurangan vitamin dapat mengakibatkan penyakit defisiensi yang disebut avitaminosis. Kekurangan vitamin mengakibatkan tubuh kita mudah terserang penyakit. Beberapa jenis vitamin beserta peranannya kita perhatikan satu per satu. Yang pertama, vitamin B1 atau tiamin. Sumbernya ekstrak ragi, kacang-kacangan, susu, hati, dan kecambah. Fungsinya sebagai prekursor koenzim dalam metabolisme karbohidrat. Nah, apabila kekurangan vitamin ini dapat menyebabkan terjadinya penyakit beri-beri. Kemudian vitamin B2 atau riboflavin, laktoflavin. Sumbernya hati, ginjal, susu, telur, mentega, sayuran, ragi, dan kecambah. Fungsinya yang pertama, transmisi rangsangan cahaya ke saraf mata, kemudian menjaga nafsu makan, kemudian memelihara kulit di sekitar mulut, dan komponen koenzim dalam metabolisme energi. Kekurangan menyebabkan luka di sudut bibir atau keilosis, kemudian katarak, dermatitis, diare, dan kelemahan otot. Vitamin B3 atau niacin. Sumbernya susu, hati, ikan, telur, dan daging tanpa lemak. Fungsinya untuk pertumbuhan sel, bersama fosfat membentuk koenzim yang berperan dalam respirasi sel. Kekurangan menyebabkan penyakit pellagra dengan gejala 3D, dermatitis, radang kulit, diare, dan demensia. Kelebihan, kulit di sekitar leher, muka, dan telapak tangan terkelupas dan gatal-gatal. Vitamin B5 atau asam pantotenat. Sumbernya ragi, hati, kuning telur, daging, ikan, dan sayur-sayuran hijau. Fungsinya memelihara tingkat gula darah yang normal, kemudian komponen struktur koenzim A yang berperan dalam proses oksidasi sel. Apabila kekurangan menyebabkan radang kulit, nafsu makan menurun, dan insomnia atau sulit tidur. Kemudian vitamin B6 atau piridoksin. Sumbernya hati, daging, telur, susu, kentang, kacang-kacangan, dan ragi. Fungsinya memelihara keseimbangan unsur P dan K dalam sel,
Kemudian aktif dalam pembentukan antibodi dan beberapa koenzim dalam metabolisme. Apabila kekurangan, terjadi peradangan kulit, anemia, mudah marah, kejang otot, keterbelakangan mental, dan batu ginjal. Selanjutnya vitamin B11 atau asam folat. Sumbernya kacang-kacangan, ragi, hati, daging, pisang, lemon, dan sayuran hijau. Fungsinya pembuatan koenzim untuk produksi eritrosit, kemudian membentuk asam nukleat untuk sintesis protein. Akibat kekurangan, anemia, diare, megaloblastosis atau membesarnya eritrosit, kemudian terhambatnya pertumbuhan. Selanjutnya vitamin B12, cyanocobalamin, anti anemia perniciosa. Sumbernya daging, unggas, ikan, telur, susu, keju, hati, udang, dan kerang. Fungsinya metabolisme sel dan pertumbuhan jaringan. Kemudian pembentukan eritrosit. Akibat kekurangan yaitu penurunan berat badan, pusing, anemia, peradangan saraf. Kemudian vitamin H atau biotin. Sumbernya kacang-kacangan, sayur-sayuran, dan daging. Fungsinya koenzim metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Apabila kekurangan terjadi depresi, kurang nafsu makan, kelelahan, dan sakit otot. Kemudian vitamin C atau asam askorbat. Sumbernya jeruk, tomat, nanas, pepaya, semangka, stroberi, hati, dan sayur-sayuran segar. Fungsinya pembentukan serabut kolagen, menjaga elastisitas kapiler darah, menjaga perlekatan akar gigi pada gusi, koenzim reaksi katabolisme karbohidrat dan lemak. Apabila kekurangan, terganggunya imunitas tubuh, pendarahan pada gusi dan persendian, skorbut atau penyakit karena kekurangan vitamin C, terhambatnya pembentukan kolagen, kulit bersisik, penurunan fungsi pembuluh darah, otot, dan tulang rawan. Nah, apabila kelebihan, terjadinya pembentukan batu ginjal. Selanjutnya vitamin A atau retinol, antiserotolmia. Sumber sayur-sayuran dan buah-buahan berwarna kuning dan merah, yaitu mengandung karoten, mentega, hati, kuning telur, dan daging. Fungsinya sebagai antioksidan, memelihara kesehatan mata dan kulit, membantu pertumbuhan tulang dan gigi, menghambat proses penuaan, dan memelihara jaringan epitel. Kekurangannya, seroptalmia atau kornea menjadi kering karena adanya gangguan pada kelenjar air mata, rabun senja, kulit kasar, dan kelelahan. Kelebihan sakit kepala, kulit mengelupas, dan muntah. Kemudian vitamin D atau ergosterol atau kalsiferol. Sumbernya susu, minyak ikan, kuning telur, ragi, dan sinar ultraviolet. Fungsinya absorpsi fosfor dan kalsium serta pembentukan tulang dan gigi. Nah, apabila kekurangan terjadi rachitis atau itu pada bayi, osteomalacia, melunaknya tulang pada organ tubuh. Kemudian vitamin E atau tokoferol, antisterilitas. Sumbernya minyak zaitun, kecambah, susu, kuning telur, kacang-kacangan, tumbuhan hijau, dan biji gandum. Fungsinya pembentukan eritrosit, fungsi reproduksi, mencegah oksidasi lemak tak jenuh, dan sebagai antioksidan. Apabila kekurangan, terjadi kerusakan hati, penimbunan lemak pada otot, kemandulan, pecahnya eritrosit, sehingga mengakibatkan anemia. Dan vitamin K, piloquinone, anti hemoragia. Sumber kubis, bayam, hati, daging, dan kuning telur. Fungsinya pembekuan darah dan pembentukan protrombin dalam hati. Dan apabila kekurangan,
darah sukar membeku, dan pendarahan. Tapi apabila kelebihan mengakibatkan penyakit kuning. Selanjutnya mineral. Mineral merupakan substansi organik yang biasa ditemukan dalam bentuk ion. Di dalam sistem pencernaan makanan, garam mineral tidak mengalami proses pencernaan. Hal ini karena mineral bersifat mudah larut dalam air sehingga mudah diserap oleh jonjot-jonjot usus halus. Jika tubuh kekurangan garam mineral tertentu, dapat mengakibatkan penyakit defisiensi. Berdasarkan jumlahnya yang diperlukan tubuh, garam-garam mineral dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu unsur makro atau makroelemen dan unsur mikro atau mikroelemen. Unsur makro yaitu unsur-unsur yang diperlukan tubuh dalam jumlah banyak, misalnya natrium, kalium, kalsium, fosfor, magnesium, dan belerang. Unsur mikro atau unsur mikroelemen adalah unsur-unsur yang diperlukan tubuh dalam jumlah sedikit, misalnya mangan, seng, tembaga, dan kobalt. Oke, kita perhatikan jenis-jenis mineral, fungsi, serta sumbernya. Yang pertama, natrium atau Na, sumbernya garam dapur. Fungsinya memelihara keseimbangan cairan tubuh, memelihara keseimbangan pH dalam sel, mengatur permeabilitas sel, dan mengatur transmisi impuls saraf. Akibat kelebihannya terjadi hipertensi, kemudian kekurangan, gangguan pada jantung dan ginjal, kelelahan serta kejang otot, turunnya nilai osmotik cairan sehingga meningkatkan suhu tubuh serta kehilangan nafsu makan. Selanjutnya, kalium atau K, sumbernya susu, buah-buahan, padi-padian, daging, ikan, unggas, telur, dan sayur-sayuran. Fungsi sebagai kofaktor atau komponen kimia untuk membantu kerja enzim, pembentukan karbohidrat dan protein, membantu kontraksi otot dan memelihara denyut jantung, mengatur pelepasan insulin dari pankreas, dan transmisi impuls saraf. Akibat kelebihan, kejang otot sampai kematian. Akibat kekurangan, kelemahan otot, pertumbuhan terhambat, denyut jantung tidak teratur, dan gangguan pernapasan, karies atau kerusakan gigi, serta kelumpuhan. Kemudian kalsium, sumbernya susu, keju, sayuran, ikan, dan padi-padian. Fungsinya membentuk matriks tulang dan gigi, membantu proses pembekuan darah, membantu kontraksi otot, dan transmisi impuls saraf. Apabila kelebihan, terjadi hiperkalsemia, yaitu kadar kalsium yang tinggi dalam darah. Apabila kekurangan, terjadi osteoporosis atau kerapuhan tulang, rachitis, pembengkokan tulang kaki, kejang otot, hipokalsemia, rendahnya kadar kalsium dalam darah. Selanjutnya fosfor, itu sumbernya susu, keju, telur, daging, unggas, ikan, dan kacang-kacangan. Fungsinya pembentukan matriks tulang dan gigi, mengatur keseimbangan asam dan basa dalam tubuh atau darah, sintesis nukleotida, kontraksi otot, memacu metabolisme. Kelebihan menyebabkan pengikisan rahang, sedangkan kekurangan menyebabkan kerapuhan tulang dan gigi, rachitis, lemah atau lunglai, kehilangan kalsium dan mineral. Kemudian magnesium, sumbernya susu, daging, padi-padian, dan sayuran hijau. Fungsinya untuk biokatalisator, unsur penting dalam pembentukan tulang dan gigi, berperan penting dalam fungsi otot dan saraf. Akibat kelebihannya yaitu diare, gangguan fungsi saraf, dan kekurangan menyebabkan gangguan otot dan saraf. Selanjutnya klorin, sumbernya garam dapur, susu, daging, dan telur.
Fungsinya komponen penyusun asam lambung. Kemudian keseimbangan cairan asam basa, elektrolit, dan tekanan osmotik. Akibat kelebihan ini belum dapat diketahui, tapi kalau kekurangan, kehilangan nafsu makan dan kram otot. Selanjutnya belerang. Sumbernya telur, susu, daging, keju, ikan, dan kacang-kacangan. Fungsinya penyusun asam amino, komponen penyusun beberapa vitamin, misal tiamin, biotin, dan pantotenat. Kemudian aktivator enzim dan untuk pertumbuhan tulang. Akibat kelebihan, pertumbuhan terhambat. Apabila kekurangan, mengganggu pertumbuhan dan defisiensi protein. Selanjutnya zat besi. Sumbernya daging, unggas, hati, kuning telur, sayuran hijau, dan kacang-kacangan. Fungsinya respirasi sel dan membentuk hemoglobin. Kemudian kelebihan menyebabkan sirosis hati atau pembengkakan karena meningkatnya cairan pada hati. Apabila kekurangan, menjadi lesu, pusing, dan anemia atau kekurangan eritrosit. Kemudian menurunnya daya tahan tubuh sehingga mudah terkena infeksi. Selanjutnya iodin atau I. Sumbernya ikan laut, minyak ikan, rumput laut, dan garam beriodium. Fungsinya membantu fungsi kelenjar tiroid dan pembentukan hormon tiroksin. Akibat kelebihan, ini belum diketahui, tapi apabila kekurangan terjadi penyakit gondok atau goiter. Kemudian penyakit kretinisme atau kemunduran fisik dan mental pada anak yang sedang tumbuh atau tumbuh kerdil. Selanjutnya seng atau Zn. Sumbernya ikan laut, kerang, hati, daging, susu, telur, dan tiram. Fungsinya membantu metabolisme, pertumbuhan, dan reproduksi. Akibat kelebihan itu belum dapat diketahui, tapi apabila kekurangan terjadi anemia. Selanjutnya fluorin. Sumbernya air, minum teh, dan ikan. Fungsinya menguatkan tulang dan gigi, kemudian melindungi gigi dari kebusukan. Kelebihan menyebabkan gigi coklat, impuls saraf terganggu. Dan apabila kekurangan terjadi periodontal, itu radang pada jaringan penyangga gigi, dan osteoporosis atau merapuhnya tulang. Selanjutnya tembaga. Sumbernya kacang-kacangan, hati, kerang, dan ginjal. Fungsinya pembentukan hemoglobin dan eritrosit. Selanjutnya memelihara fungsi sistem saraf dan sintesis hormon. Akibat kelebihan terjadi pusing, lesu, dan sakit kepala. Akibat kekurangan, anemia, dan gangguan sistem saraf. Terakhir, air. Air sangat dibutuhkan tubuh sebagai pelarut dalam metabolisme. Kandungan air dalam tubuh manusia sekitar 70% berat tubuh. Tubuh kita membutuhkan kurang lebih 2, liter air setiap harinya untuk mengganti cairan tubuh yang hilang dalam bentuk keringat, uap air, dan urin. Kehilangan cairan tubuh secara berlebihan dapat mengakibatkan dehidrasi. Kebutuhan air dalam tubuh dapat dipenuhi dari air minum, makanan, buah, dan sayuran. Keseimbangan air dalam tubuh diatur oleh beberapa kelenjar hormon, misalnya kelenjar hipofisis, kelenjar anak ginjal, dan kelenjar tiroid. Air diperlukan tubuh karena memiliki fungsi. Yang pertama, mengatur suhu tubuh. Yang kedua, melembabkan jaringan tubuh seperti pada jaringan mulut, mata, dan hidung. Kemudian melindungi organ vital tubuh, membantu mencegah sembelit, mengurangi beban kerja ginjal dan hati dengan membuang kotoran keluar dari tubuh. Kemudian melumasi persendian, membawa nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh, membantu melarutkan mineral serta nutrisi lain, dan membuatnya mudah diserap tubuh. Mengangkut sisa metabolisme keluar tubuh, dan medium berbagai reaksi kimia tubuh.
Demikian pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan kalian benar-benar paham dengan apa yang telah Ibu jelaskan. Semangat dan sehat selalu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Oke, jawab dari pertanyaan dari Ibu. Yang pertama, tuliskan sumber, fungsi, kekurangan maupun kelebihan dari vitamin C, A, dan K. Kemudian tuliskan sumber, fungsi, kelebihan dari dan kekurangan dari mineral fosfor, belerang, dan seng. Dan tuliskan minimal 3 fungsi air dalam tubuh. Oke,